Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini merupakan tanaman cabai rawit Ori 212 di lahan yang kedua. Jadi buahnya cukup lebat luar biasa. Walaupun sebenarnya pada tempat kami ini mengalami kendala cuaca yang sangat ekstrim sekali, yaitu cuaca panas yang luar biasa dan kurang lebih 2 bulan lebih tidak ada hujan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi tanaman, pasti pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, kita akan berbicara sedikit sekarang kawan-kawan masalah cara pemberian pupuk untuk musim kemarau. Ini sangat penting sekali, karena sistem kemarau ini cara pemberian pupuknya tentu berbeda dengan pemberian pupuk di musim penghujan. Kalau di musim penghujan, kita memberikan pupuk dengan cara tabur atau melakukan dengan cara granul, artinya butiran. Itu akan mudah diserap oleh tanaman cabai. Tetapi di musim kemarau tidak seperti itu yang kita lakukan. Kita memberikan pupuk secara khusus itu melakukan dengan sistem kocor. Baik itu menggunakan unsur makro ataupun mikro. Itu lebih efektif diserap oleh akar tanaman itu. Karena apalagi jarang hujan, khususnya di tempat kami ini sangat jarang sekali hujan. Seperti tadi saya sampaikan, kurang lebih 2 bulan tidak ada hujan. Jadi walaupun demikian, bagaimana kita bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman, bagaimana kita memaksimalkan agar bunga dan buah ini tetap tumbuh secara optimal. Nah, teknik yang saya lakukan seperti tadi adalah pemberian pupuk susulan menggunakan nutrisi ataupun pupuk apapun itu selalu saya sistemnya dengan cara dikocor. Karena lebih efektif, itu kuncinya. Nah, pada hari ini kita juga akan melakukan pengocoran kawan-kawan dengan menggunakan pupuk NPK. Nah, pada hari-hari sebelumnya memang waktu kita menanam cabai, ini merupakan di lahan yang kedua kawan-kawan. Kita sekarang ini ada menanam cabai kurang lebih 4 tahap. Di lahan pertama kita juga sudah melakukan pemanenan yang kurang lebih 11 kali sudah. Kemudian di lahan ini kita kemarin sudah melakukan pemanenan yang ketiga dan mendapatkan hasil kurang lebih 36 kilo. Untuk populasi 1000 pohon itu cukup lumayan karena ini musim kemarau. Jadi pertumbuhannya agak terhambat sedikit kawan-kawan. Masalah daripada keluar bunga itu karena musim kemarau itu kalau kita tidak kuat dengan melakukan penyiraman air dengan nutrisi, otomatis bunganya akan bisa berhenti keluar, itu kawan-kawan kuncinya. Nah, sekarang ini seperti tadi saya sampaikan, pada sebelumnya kita memang jarang sekali menggunakan NPK Mutiara 1616 ataupun sejenis pupuk lainnya untuk memberikan nutrisi pada tanaman cabai. Tetapi kita selalu fokus kepada asam amino dan fosfat cair, itu yang kita lakukan. Dan dibilang hasilnya cukup efektif, apalagi di musim kemarau saat ini. Asam amino itu sangat penting sekali. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, khususnya pada hari ini, kita akan melakukan pengocoran dengan NPK Grower kawan-kawan. Karena banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan kita, apakah penanaman cabai ini tidak menggunakan NPK atau pupuk sejenis lainnya. Memang pada dulunya dasaran ini hanya menggunakan kapur dolomit sama pertipos. Ini populasi kurang lebih 1000 pohon, kita menggunakan pertipos itu kurang lebih hanya 20 kilo kawan-kawan. Sangat irit sekali. Dan juga tanaman cabai yang kita tanam ini, kita dulu tumpang sari dengan tanaman timun kawan-kawan. Bisa dilihat ini tiang-tiangnya masih ada. Nah, itu yang kita lakukan. Tujuan kita melakukan tumpang sari adalah agar kita mendapatkan hasil yang lebih, sehingga tanaman cabai yang kita tanam ini tidak mengeluarkan modal sama sekali. Jadi nol modal istilahnya. Karena modal yang pertama untuk bedengan, untuk pupuk itu sudah didapatkan di hasil timun itu. Sehingga tanaman cabai walaupun harga tidak begitu mahal, kita tetap mendapat keuntungan. Nah, inilah kondisi pupuk yang kita buat kawan-kawan, NPK yang sistemnya kita lakukan fermentasi. Kenapa kita melakukan fermentasi? Nah, kita ikuti videonya kawan-kawan, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, ini kawan-kawan tempat pupuk yang kita lakukan sistem fermentasi. Ini tempatnya kurang lebih 200 liter ini ukuran airnya 200 liter. Dan ini kemarin kita juga membelinya, ini ukuran 300 liter, ini toren malah kita pakai ini satu. Ini 300 liter, sedangkan ini yang 200 liter. Nah, pupuk NPK yang kita gunakan fermentasi adalah NPK Grower seperti ini. Maaf, kemarin waktu pembuatan pupuk atau pengadukannya kita tidak buatkan video. Ini NPK Grower, ini kandungannya adalah 15,9,20 TE. Nah, ini 15-nya nitrogen, fosfor atau fosfatnya 9 dan kaliumnya 20. Ini sangat
tinggi sekali unsur kaliumnya, nitrogennya juga sangat tinggi. Karena kenapa saya berani menggunakan unsur nitrogen yang tinggi sampai 15? Karena sekarang musim kemarau kawan-kawan. Dan kita melakukan fermentasi ini kurang lebih 1 bulan ini kawan-kawan. Dan kita campur dengan menggunakan bakteri E4 seperti ini, efektif mikroorganisme. Dan ini selain menggunakan NPK Mutiara Grower dan bakteri E4, nah, bakteri E4-nya kita bagi 2 dengan yang di sebelahnya ini kawan-kawan. 1 botol kita bagi 2 atau 1 liternya kita bagi 2. Dan kita isi namanya kapur dolomit 1 kilo masing-masing tempat ini. Antara ini dengan 1 kita masing-masing. Jadi bahan yang kita gunakan untuk fermentasi adalah salah satunya NPK Mutiara Grower. Ini untuk 200 liter kita kasih 2 kilo. Yang 300 liter juga kita kasih 2 kilo. Sedangkan E4 kita bagi 2 untuk 1 liter. Kemudian kapur dolomit masing-masing 1 kilo. Dan pupuk kandang ayam yang tidak ada sekamnya kita pakai masing-masing kemarin ini 5 kilo masing-masing kawan-kawan. Hanya itu saja. Dan kita lakukan fermentasi selama 30 hari. Dan sekarang kita akan memakai untuk sistem pengocoran. Nah, kita buka dulu nih kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan warna airnya ini. Dia agak putih sedikit. Ini karena kita mengisi kapur dolomit. Jadi kalsiumnya kita tingkatkan juga kawan-kawan. Nah, seperti ini jadi lebih aman sistem seperti ini. Penggunaan pupuk NPK apapun kalau kita fermentasi dengan cara seperti ini aman untuk tanaman cabai. Nah, sekarang kita akan melakukan pengocoran tanaman cabai agar kita tidak, karena kemarin kita tidak memberikan namanya pupuk susulan secara granul di lubang pupuk. Makanya sistemnya saya katakan dengan cara seperti ini. Nah, ini kondisi tanaman cabainya sangat kering luar biasa kawan-kawan. Dan kita hari ini melakukan pengocoran, kita menggunakan alat seperti ini sederhana ini kawan-kawan. Ini botol atonik dulunya kita potong ini ukurannya kita ukur kurang lebih 100 mili kawan-kawan. Kita akan melakukan pengocoran setiap lubang tanam ini 100 mili. Dan kita tidak mengocornya di lubang susulan seperti ini di sini. Kenapa saya tidak melakukan di sini? Karena ini musim kemarau kawan-kawan, kita langsung saja ke pangkal batang ini aman. Mengapa saya katakan aman? Karena kita seperti tadi saya sudah sampaikan, kita melakukan pemberian pupuk NPK Grower ini dengan cara difermentasi. Nah, seperti ini contohnya caranya kawan-kawan. Kita kasih penuh seperti ini. Ini kita langsung saja tuang di sini. Nah, seperti ini. Ini aman kawan-kawan. Tidak jadi masalah kecuali kalau kita memberikan pupuk secara kocor ini dengan langsung tanpa fermentasi, itu tanaman bisa layu apalagi di musim kemarau. Nah, seperti ini contohnya. Nah, inilah cara kita memberikan pupuk susulan di musim kemarau, bukan cara ditabur di sini. Karena ini tidak akan diserap oleh tanaman atau akar tanaman itu karena tidak ada air sama sekali kawan-kawan. Kalau dengan cara pengocoran itu lebih efektif kawan-kawan. Jadi tetap terserap secara maksimal kawan-kawan. Nah, kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran sudah selesai kawan-kawan. Itulah teknik atau cara melakukan pemberian pupuk NPK, Mutiara, ataupun pupuk sejenis lainnya di musim kemarau agar tanaman lebih aman atau lebih mudah diserap oleh akar tanaman itu sendiri sehingga pertumbuhan tanaman tetap maksimal walaupun kekurangan air. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.